Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Darru, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf suaranya agak parau. Kita lanjut saja tadabur ya bu. Insya Allah kita hari ini tadabur surat ke-6 masih ya, Al-An'am. Ayat 158. Insya Allah ini adalah bagian terakhir ya bu ya dari surat Al-An'am. Berikutnya kita akan memasuki nantinya surat Al-A'raf.
mudah-mudahan upaya kita mentadaburi Al-Quran, kemudian berusaha ya untuk memahami, mengamalkan, semoga kelak Al-Quran memberikan syafaatnya ya, sebagaimana janji Allah menjadi penolong kita mulai sakaratul maut ya sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira Qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Nah, di sini adalah jawaban Allah ya terhadap kaum kafir, kaum musyrikin yang senantiasa mensyaratkan ya, mau beriman itu syaratnya macam-macam, permintaan mereka ya, mau didatangkan hal gaib lah, kemudian mereka juga di situ minta malaikat ya yang menyampaikan. Namun kata Allah, justru yang mereka tunggu-tunggu itu adalah nantinya malaikat maut. Nah, jadi ketika seseorang ya ataupun siapapun yang menunda-nunda di sini berbuat kebaikan, nah nanti kalau sudah misalnya anak sudah besar gitu ya, kalau yang punya anak kecil, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah tidak sibuk. Nah, maka kata Allah, ketika kita selalu mengulur-ulur di sini ya berbuat kebajikan, maka yang dinantikan itu justru adalah malaikat maut. Artinya Allah akan cabut ya nyawa itu sewaktu-waktu. Nah, sehingga ketika kita menunda-nunda berbuat kebaikan, yang rugi adalah kita sendiri ya, karena waktu itu akan terus berjalan, justru bisa jadi ya belum sempat berbuat kebajikan, akhirnya maut, ajal sudah menjemput. Nah, jadi di sini dari ayat ini kita diperintahkan Allah untuk tidak menunda-nunda ya berbuat kebajikan. Nah, bagi orang-orang kafir juga hendaklah mereka segera ya untuk mendapatkan petunjuk dengan hati yang murni, tentunya mencari kebenaran, maka Allah akan bukakan pintu hidayah ya bagi orang-orang yang tulus ikhlas mau mencari kebenaran, maka akan Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan hidayah. Nah, tidak sebagaimana orang kafir yang sering sekali dengan berbagai alasan sehingga akhirnya Allah benar-benar menutup ya pintu hidayah itu dari mereka. Nah, di sini kita hendaknya benar-benar mensyukuri setiap hembusan napas kita ya, setiap usaha, setiap umur yang Allah berikan, kesehatan ya, kemudian waktu luang. Itu adalah modal yang sangat besar ya maknanya di sisi Allah, sehingga jangan kita sia-siakan untuk segera mengisinya dengan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Nah, karena ketika menunda-nunda tadi bisa jadi ya di samping adalah kematian, tentunya bisa jadi juga kiamat ya akan segera datang. Nah, di mana di antara tanda-tanda ya segera datangnya kiamat itu adalah terbitnya matahari dari barat.
Nah, dimana ketika matahari sudah terbit ya dari barat tersebut, maka tidak akan ada lagi gunanya amal soleh, tidak akan ada gunanya lagi beribadah. Sudah ditutup oleh Allah ya pintu taubat. Nah, karena itu dari ayat pertama ini sudah banyak sebenarnya ya tanda-tanda kiamat, yang kiamat sugra ya, artinya kiamat yang kecil. Diantaranya sudah banyaknya wanita ya, jumlah wanita daripada laki-laki. Kemudian sudah banyak orang-orang yang dulunya itu miskin ya, tiba-tiba mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa, membangun ya gedung-gedung mega, rumah-rumah mewah. Itu juga salah satu ya di antara beberapa tanda kiamat yang sudah Allah tampakkan. Nah, karena itu dari ayat pertama ini janganlah kita menunggu-nunggu sampai kiamat begitu ya. Nah, tanda yang besar itu adalah tadi ya, terbitnya matahari berlawanan dengan arahnya saat ini ya, kemudian turunnya Dajjal itu juga, kemudian nanti turunnya Ya'juj Ma'juj ya. Itu adalah beberapa tanda kiamat yang besar ya. Kalau itu sudah dekat sekali, sehingga ketika tanda kiamat kubra itu sudah muncul, maka tidak akan ada gunanya lagi beramal ibadah. Semua sudah ditutup ya, pintu taubat termasuk juga tidak akan diterima lagi. Di sini Allah lanjutkan bahwa pada hari ketika datangnya tadi ya sebagian dari tanda-tanda kiamat tadi, maka kata Allah tidak berguna lagi iman seseorang. Nah, sehingga yang selama ini tidak beriman, ketika tanda kiamat besar itu sudah ada, maka tidak akan diterima lagi ketika seseorang mau beriman. Nah, kemudian atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Nah, walaupun beriman, tapi ketika dia belum sempat melakukan kebajikan-kebajikan selama hidupnya, maka tidak ada gunanya lagi, kata Allah. Nah, maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh mensyukuri ya nikmat hidup ini, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang untuk mengisinya dengan berbagai macam ketaatan, amal soleh, kebaikan. Jangan pernah kita menunda. Nah, karena ketika sudah sakit parah, apalagi ya terutama misalnya sudah sekarat begitu, maka tidak ada gunanya lagi ya, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Nah, karena itu waktu kaya jangan kita sia-siakan kesempatan untuk berzakat, bersedekah misalnya ya. Kemudian saat sehat kita banyak-banyaklah amalan-amalan ya yang bisa kita lakukan semasa sehat. Kita tidak tahu apalagi di zaman ini ya ibu-ibu, begitu dekatnya kematian ya dengan berbagai serbuan penyakit ya, begitu juga keadaan dunia yang sangat tidak menentu, maka kita harus senantiasa siap kalau sewaktu-waktu kita segera menghadap Allah, sehingga kita bisa menghadap dengan keridhaan. Nah, apapun dunia saat ini kita hadapi dengan ikhlas, dengan senantiasa bersabar, berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena salah satu tanda ya hilang iman dari diri kita ketika kita berprasangka buruk. Nah, jadi kita dilarang keras berprasangka buruk ya terhadap Allah. Apapun takdir Allah pada zaman ini, kita selalu berpikiran positif. Pasti ada hikmah yang sangat besar di balik itu. Dan itu adalah ujian keimanan kita, ujian kesabaran kita orang-orang beriman. Bagaimana menyikapi ujian Allah ini dengan tetap kita bersabar, bertawakal, tetap kuat di jalan Allah, tetap istiqomah, dan tidak memalingkan kita dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah di sini, tunggulah, kami pun menunggu. Nah, jadi kita jangan sampai mengikuti ya orang-orang kafir yang senantiasa menunda-nunda untuk beriman. Dan kita pun sebagai orang yang beriman, jangan pernah kita menunda-nunda untuk segera melakukan kebajikan. Hari ini adalah kesempatan, waktu ini adalah kesempatan. Jangan kita menunda esok hari. Kalau hari ini kita bisa melakukan, jangan pernah menunda
hari ataupun waktu berikutnya. Itulah makna dari ayat ini. Kita sudah melihat berbagai macam kejadian di sekitar kita yang hari ini sehat, segar bugar, tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Padahal mungkin ada yang masih muda ya. Bahkan kita tidak menyangka misalnya orang-orang yang kita kenal harus secepat itu menghadap Allah. Karena itu inilah sebenarnya ya, kiamat terdekat dengan kita adalah kematian kita sendiri. Nah, karena itu jangan pernah tadi kita menunda sedetik pun kesempatan untuk melakukan kebajikan. Bahkan diriwayatkan ketika misalnya tanda kiamat itu sudah kita lihat dengan tampak, seandainya kata Allah kita masih sempat menanam satu pohon, tetaplah tanam. Walaupun mungkin kita menghadapi tanda kiamat kubra misalnya, meteor sudah berjatuhan misalnya. Nah, kita melihat sudah air laut menguap. Namun tetap kata Allah, ketika kita masih sempat melakukan kebajikan, lakukanlah. Tanamlah pohon itu. Masya Allah. Jadi benar-benar kita disuruh menghargai waktu untuk jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan melakukan kebajikan. Karena menanam pohon itu juga maknanya, walaupun kita misalnya sudah tidak ada, maka ketika pohon itu berbuah ya, kemudian dimakan oleh hewan-hewan, apalagi misalnya dimanfaatkan oleh manusia, maka itu menjadi amal jariah, investasi amal kita. Nah, karena itu dari ayat ini cukuplah kiranya menjadi suatu pedoman bagi kita untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan ya sisa hidup kita ini, sisa usia kita ini, terutama ketika kita punya kesempatan, punya kesehatan, punya harta ya, punya waktu dan seterusnya. Segala modal nikmat yang Allah berikan ini sedapat mungkin kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Bagaimana semua modal nikmat yang Allah berikan ini kita jadikan sarana ibadah kepada Allah. Kemudian mohon maaf suara saya ini ya Bu ya, agak serak. Di ayat 159. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, dari ayat ini kita dilarang keras ya untuk berpecah belah. Allah menginginkan kita bersatu. Allah menginginkan kita bersatu padu. Ketika menghadapi masalah, maka kembalilah kita kepada syariat Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis. Janganlah kita berpecah belah. Nah, jadi sedapat mungkin harusnya kita duduk bersama ya ketika ada permasalahan. Duduk bersama menyelesaikan dengan berdasarkan aturan Allah, baik di Al-Quran maupun hadis. Maka dijamin penyelesaian masalah itu pasti akan ditolong oleh Allah dan pasti akan berada pada jalan yang kebenaran. Nah, karena itu walaupun saat ini kita melihat ya sudah banyak sekali berpecah belah ya, bukan hanya agama kafir ya, agama di luar Islam. Kita tahu bahwa Kristen saja itu ada Katolik, Protestan ya, mungkin juga ada aliran yang lain. Islam sendiri pun kita sudah melihat ya banyak sekali yang berpecah belah ya gara-gara perbedaan pemahaman. Nah, karena itu dari ayat ini memang sudah sunatullah ya, di akhir zaman ini memang akan banyak sekali terjadi perpecahan. Namun Allah tegaskan itu bukan tanggung jawab dari Nabi Muhammad SAW. Namun urusan orang-orang yang berpecah belah ini nantinya akan dikembalikan kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri sudah mencontohkan ya secara detil bagaimana penerapan ya dari syariat Allah
Dalam Al-Quran bagaimana diterapkan semuanya dengan sangat jelas melalui hadis-hadis dan sunnah Rasulullah. Nah, karena itu seharusnya bagi kita orang yang beriman tidak layak bagi kita untuk berselisih ya, kemudian berpecah belah ketika sudah sangat jelas ya aturan dari Allah. Ketika kita mau semuanya menundukkan hati kita ya, sami'na wa ata'na ya, kepada aturan Allah, maka jalan penyelesaian itu pasti akan ada yang terbaik. Nah, ini bagi kita menjadi panduan, artinya di dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, baik dalam bernegara, dan khususnya yang paling dekat dengan kita adalah dalam hal berkeluarga, berumah tangga, dalam hal bermasyarakat. Maka jadikanlah Al-Quran dan hadis ini sebagai penentu ya, solusi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengambil ya aturan maupun hukum-hukum di luar Islam, karena hanya aturan Allah lah yang akan dijamin mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di ayat 160, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Nah, jadi ini adalah tentang reward ya maupun punishment dari Allah ya kepada kita manusia, bahwa amal-amal kebajikan ya itu akan dibalas Allah dengan berkali lipat. Ini adalah tanda kasih sayang Allah. Sebaliknya ketika kejahatan, dosa, maksiat, itu balasannya hanya satu. Nah, artinya luar biasa, Allah sudah saking inginnya kita semua ini selamat ya di dunia dan di akhirat, maka kebajikan itu dikali-kali lipatkan agar kita itu selamat. Itulah Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Bahkan ketika kita berniat saja melakukan kebajikan, dan ternyata niat ini artinya niat yang benar-benar ya, niat ikhlas, kita benar-benar ada niat kuat ingin melakukan suatu amalan kebajikan. Namun karena uzur syar'i misalnya kita tidak bisa melaksanakan, maka itu sudah dicatat Allah sebagai satu pahala. Nah, kalau kita mampu melaksanakan, maka pahalanya menjadi 10 kali lipat, dan bahkan akan berlipat-lipat lagi tergantung keikhlasan kita, kesempurnaan amal ibadah kita. Nah, jadi penting sekali memang kita ya memurnikan niat ikhlas ya ketika melakukan suatu amal kebajikan, dan berusaha menyempurnakan dalam melakukan amalan tersebut bagaimana sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah pentingnya ilmu. Bagaimana sholatnya Rasul, sifat sholat Nabi itu bagaimana, sholatnya, wudunya Rasulullah itu bagaimana, bagaimana Rasulullah ketika tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah menjadi kepala keluarga, dan seterusnya. Nah, dari situlah ketika amalan kita niatnya ikhlas, kemudian sempurna ya mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, bisa jadi bukan hanya 10 kali lipat. Bahkan di Al-Quran digambarkan bisa jadi akan menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai akan berbuah 100 bulir. Nah, sehingga 700 kali lipat ada amalan, bahkan yang 700 kali lipat, bahkan ada amalan yang kata Allah sama sekali tidak bisa dihitung saking banyaknya. Di antaranya adalah pahala kesabaran, dan di antaranya juga adalah pahala berpuasa. Masya Allah. Jadi ini kita sudah menjelang Ramadan ya. Sekarang ini bulan Rajab, maka kalau ada kesempatan silahkan kita banyak-banyak ya melaksanakan puasa di bulan Rajab Sa'ban ini, karena pahalanya sangat besar. Apalagi tadi ketika
kita sungguh-sungguh ikhlas meniatkan hanya mengharap ridha Allah, bisa jadi pahalanya itu tidak terbatas. Karena salah satu amalan yang pahalanya tidak terbatas itu adalah berpuasa. Karena di balik puasa itu sebenarnya ibu-ibu, di situ kita bukan hanya menahan lapar dan haus, namun kita diperintahkan juga menahan pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang haram, menahan pendengaran kita untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan, menahan mulut kita untuk tidak berkata-kata yang sia-sia apalagi yang mengandung dosa, menahan tangan, kaki kita untuk melakukan maksiat. Nah, karena itu sebenarnya orang yang berpuasa itu ketika puasanya benar-benar puasa lahir batin, maka pahalanya tidak terbatas. Hanya Allah lah yang membalas pahalanya. Tidak terhitung nilainya. Nah, kemudian kalau kita berniat melakukan suatu amalan keburukan, kalau misalnya kita tidak melaksanakannya karena misalnya terlupa atau apa, misalnya sudah niat nih, misalnya sudah niat mau berbuat jahat misalnya. Nah, ada orang misalnya udah niat mencuri, nih pencuri misalnya. Kemudian dia tertidur misalnya tidak jadi mencuri. Nah, maka itu eh, tidak akan mendapat dosa ya. Sebaliknya kalau tadi kebajikan, kita nih mau sholat malam, misalnya udah benar-benar niat, sudah dibel gitu ya. Tapi karena misalnya kelelahan, mungkin badan kurang sehat, akhirnya tidur pulas, tidak terbangun, maka tetap Allah akan mencatatnya sebagai satu pahala kebajikan. Masya Allah. Nah, disitulah maha pemurah, rahman rahimnya Allah. Kalau melakukan kebaikan hanya niat-niat saja yang benar-benar niatnya itu tulus, benar-benar mau mengerjakan, maka dapat pahala satu. Kalau kita tertunaikan, maka tadi 10 kali lipat pahalanya. Karena itu maka kita berniatlah yang baik-baik ya ibu-ibu ya. Semasa kita sehat ini gak apa-apa kita berniat sungguh-sungguh pengen banget hafal Quran 30 juz, tapi kita upayakan, kita punya rencana sehari mungkin kita berusaha 1 ayat gitu ya, atau seminggu 1 ayat, berapapun, yang penting kita sudah ada usaha, maka Allah akan balas kita sebagai penghafal Al-Quran. Nah, beda halnya kalau kita tidak pernah punya niat dan tidak ada juga langkah-langkah untuk menuju kepada niat kita tersebut. Nah, karena itu berniatlah kita selama masih hidup ini pengen misalnya naik haji, kita menabung, kita sudah menyetor, perkara nanti kita berangkat atau tidak dengan kondisi segala macam ini, maka kita tetap nanti mendapat pahala haji secara sempurna. Masya Allah. Jadi tidak perlu kita menunggu sampai uangnya terkumpul misalnya. Cukuplah kita buka rekening tabungan haji, nah itu kan hanya beberapa ratus ribu udah bisa bu ya. Nah tapi berarti kita udah punya niat dan kita ada usaha, dan jangan pernah kita ambil. Nah beda halnya melihat misalnya sekarang kok susah naik haji, kan banyak tuh bu ya, akhirnya dibatalkan, rugi kita bu ya. Nah rugi sekali, bahkan dikatakan oleh Allah ketika kita tidak ada niat ya, tidak ada usaha untuk melakukan haji, bisa jadi kita nanti meninggalnya digolongkan Yahudi Nasrani. Nah karena itu walaupun misalnya kita mampunya di celengan, gak usah buka rekening misalnya, di celengan 1.000 sehari misalnya, atau berapapun, tapi kita pengen naik haji, maka tercatat ibu-ibu, maka tertunaikan sudah ketika misalnya ajal menjemput atau kondisi saat ini yang sehingga tidak terkabul naik haji itu, maka tetap dapat pahala sempurna. Jadi berniatlah kita melakukan amal-amal kebajikan sebanyak-banyaknya dan ada upaya untuk melakukan ya amal tersebut. Dan kata Allah di sini mereka sedikit pun tidak dirugikan, tidak dizolimi. Jadi Masya Allah, walaupun sebiji zarah ibu-ibu ya, kebaikan itu tetap Allah akan catat dan pahalanya sangat besar di sisi Allah. Bahkan membuang duri di jalanan, misalnya kita sambil jogging gitu ibu-ibu, sambil jalan sehat, lihat ada paku di jalan, maka singkirkan itu misalnya ke selokan lah biar, atau kemana yang lebih aman gitu ya, tidak di jalanan, itu pahalanya sangat besar. Atau ada apa yang merintangi di jalan, maka sangat besar. Bahkan tersenyum ya kepada saudaramu, kata Allah, itu juga merupakan sedekah, merupakan pahala. Atau kita bisa memberikan nasihat kepada saudara kita yang membutuhkan, memberikan saran misalnya,
solusi, baik itu hanya berupa saran pun, itu merupakan suatu kebajikan yang sangat besar di sisi Allah. Nah, karena di sini sedikit pun kita tidak dirugikan, kata Allah, dengan seluruh amal-amal soleh kita. Karena itu kita senantiasa ikhlas ya dalam melakukan, walaupun capek, mungkin ibu-ibu ya harus setiap hari memasak gitu ya, harus setiap hari bersih-bersih rumah misalnya. Ketika kita niatkan ikhlas itu dalam rangka kita mengabdi kepada Allah ya, maka itu semua menjadi amal soleh, jihad ibu-ibu nilainya. Karena di zaman Rasulullah itu para wanita pernah protes Bu ya, ketika para sahabat laki-laki itu semuanya terjun ke medan perang, maka perempuan disuruh di rumah menjaga anak gitu ya. Nah, disuruh tetap bertahan di rumah, maka mereka protes. Bagaimana ya Rasul? Kami ingin juga mendapatkan pahala yang sama dengan para laki-laki. Pengen mendapatkan pahala jihad, pengen mendapatkan pahala mati syahid. Maka kata Rasulullah ya, Allah sampaikan bahwa jihad perempuan itu adalah di rumahnya. Ketika dia di rumahnya bisa melakukan ya berbagai macam kewajibannya, baik sebagai istri, sebagai ibu ya, maka itu merupakan jihad, pahala jihad di sisi Allah. Nah, bahkan orang yang hamil itu ya, mengandung itu senantiasa dia sebagaimana orang yang berjihad ya di sisi Allah. Jadi kepayahan-kepayahan yang kita alami sebagai wanita hamil, menyusui ya, kemudian mengurusi anak ya, mengurusi suami, mengurusi rumah, semua itu pahalanya bernilai jihad fisabilillah. Nah, karena itu yang terpenting bagaimana menata iman kita supaya senantiasa ikhlas ya dalam melakukan seluruh aktivitas kita ini, sehingga menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Kemudian di ayat 161, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, di sini kita diyakinkan kembali oleh Allah bahwa agama Islam ini merupakan petunjuk yang lurus, yang pasti akan sampai ya dalam kerahmatan dan keridhaan Allah. Pasti kita selamat. Jadi kita tidak perlu ragu dalam berislam. Kita harus totalitas dalam berislam. Karena dijamin kita pasti akan selamat ya dengan Islam ini. Pasti akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena ini jaminan langsung dari Allah bahwa Islam agama yang lurus. Sehingga kita tidak tergoyahkan iman kita. Bahkan nyawa sekalipun ancamannya, kita tetap berislam, tetap memegang teguh Islam ini. Tidak akan terpengaruh dengan tawaran harta dunia, tidak terpengaruh dengan segala macam ya, apapun tawaran, selain hanya ridha Allah saja yang kita harapkan. Nah, di sini makanya ini adalah merupakan landasan bagi kita untuk senantiasa menguatkan akidah kita supaya jangan sampai tergerus, jangan sampai berpaling. Nah, nauzubillah min zalik ya, beberapa waktu lalu saya baca itu di berita ya, bahwa ada yang viral tahun 2011 dia menikah di KUA. Nah, berarti dia menikah secara Islam. Baru-baru saja tahun berapa gitu ya, ternyata dia menikah lagi yang kedua kali di gereja dengan pasangan yang sama. Dan dia bangga, katanya bahagia sudah bisa bersama dengan suaminya. Nauzubillah min zalik ibu-ibu ya. Bahkan orang-orang sekarang dengan bangga, dengan senang dia merasa bahagia gitu ya ketika murtad. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Berarti keimanannya itu sungguh ya, sungguh benar-benar sudah tercerabut ya. Nah, kalau kita tentunya harus tetap menjaga jangan sampai iman kita ini tergerus, karena awal kemurtatan itu dimulai dari kelalaian. Ketika kita sudah mulai lalai ya melakukan kewajiban-kewajiban, sholat misalnya di akhir-akhir waktu, kemudian seadanya ya, tidak berusaha khusyuk, kemudian ibadah-ibadah juga seadanya,
mengaji tilawah hanya di sisa-sisa waktu misalnya. Harusnya kita yang justru meluangkan ya sungguh-sungguh waktu kita untuk beribadah, jangan dibalik. Jangan hanya sisa-sisa ibadah. Kalau urusan dunia aja kita yang lagi seger-segernya gitu ya, sampai begadang kadang ngerjain tugas urusan dunia misalnya. Tapi urusan ibadah gitu tinggal yang loyok-loyoknya, sholat sekadarnya misalnya, tilawah seadanya. Nah maka itulah yang akhirnya lama kelamaan akan membuat iman kita ini sakit, yang membuat akhirnya iman itu mati. Nah, iman itu juga perlu dipupuk ibu-ibu, perlu ditumbuh suburkan, perlu dicas. Kalau dia tidak dicas, lama-lama lobet, lama-lama mati. Nah, ketika iman sudah lemah, sudah mati itulah, maka dia sangat mudahnya akhirnya bermaksiat. Nah, maksiat-maksiat itu ketika tidak ditobati, maka ibarat cermin, dia itu akan mengotori hati kita ya. Ibaratnya muncullah noda-noda sehingga buram. Lama-lama tidak bisa lagi bercermin. Akhirnya dia tidak bisa melihat lagi kesalahan maupun dosa-dosa yang ada pada dirinya. Berbuat dosa dia santai-santai saja, tidak ada rasa takut, tidak ada keinginan bertobat. Nah, karena itu yang pada akhirnya setiap dosa itu akan memancing dosa-dosa yang lain. Coba aja misalnya kita sekarang berbohong gitu ya, pasti akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan kita sebelumnya. Nah, karena itu jangan pernah kita bertoleransi ketika kita tersalah hilap ya melakukan suatu dosa, jangan pernah menganggap kecil. Tapi segeralah kita bertobat. Karena dosa yang tidak ditaubati akan memancing dosa yang lebih besar. Dan dosa terbesar tadi adalah kesyirikan ya, kemurtatan, nauzubillah, summa nauzubillah. Coba aja lihat itu Bu ya, videonya viral sekali ya, beritanya dengan bangga tadi ya, dia keluar dari Islam, murtad ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kebanyakan memang kaum murtadin itu ukurannya adalah harta. Dan mereka katakan, sekarang saya dengan keluar dari Islam justru bahagia katanya. Justru usahanya maju segala macam. Nauzubillah min zalik ya. Jadi memang rata-rata orang yang murtad itu kebanyakan karena dia hubut dunia ya, cinta dunia. Kebanyakan cinta dunia inilah yang memalingkan manusia dari akidah Islam ya. Akhirnya mau saja dia menggadaikan imannya demi harta yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Nauzubillah summa nauzubillah, kita berlindung kepada Allah untuk keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, supaya jangan sampai ya keluar dari akidah Islam, jangan sampai keluar dari iman ya. Kita harus benar-benar senantiasa berdoa, ibu-ibu, doa-doa kita ini ya sungguh mustajab seorang ibu ya, untuk senantiasa kita maksimal mendoakan anak-anak kita dan juga mendidik serta membimbing anak cucu kita agar senantiasa kuat iman dan akidahnya. Dan kuat iman akidah ini yaitu dengan ilmu dan amal-amal soleh. Selanjutnya di ayat 162. Oh ini tadi ya, jadi di ayat 161 di samping tadi adalah jaminan ya bahwa Islam ini adalah petunjuk yang lurus, agama yang benar kata Allah. Jadi yang lain itu tidak ada yang benar Bu ya. Kalau perkara mengajarkan kebaikan mungkin iya ya, tapi kalau benar itu hanya Islam. Jadi kalau ajaran pluralisme itu jelas-jelas ajaran yang batil. Karena ajaran pluralisme itu mengatakan bahwa semua agama benar. Yang sedangkan di sini Allah sudah menjelaskan yang benar itu hanyalah Islam ya, termasuk agama yang dibawa Nabi Ibrahim, yang dibawa Nabi Musa maupun yang dibawa Nabi Isa. Tetapi di ayat lain Allah tegaskan ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu hanya berlaku bagi umatnya Nabi Musa, bagi umatnya Nabi Isa pada saat itu. Namun ketika Islam sudah diturunkan ya, sudah ditutup oleh Rasulullah sebagai rasul terakhir, maka seluruh agama-agama sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi, karena Allah tidak menjamin kebenarannya. Sementara Islam Allah jamin ya agama yang benar sampai akhir zaman nanti. Dan Rasulullah merupakan rasul seluruh umat setelah agama-agama sebelumnya itu berakhir. Maka
Rasulullah ini merupakan teladan yang terakhir, nabi yang terakhir. Tidak akan mungkin lagi ada rasul. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku lagi sebagai nabi, jelas itu nabi palsu ya, jelas-jelas itu sudah batil. Karena di akhir zaman ini memang akan bermunculan kembali banyaknya orang-orang yang mengaku ya menjadi nabi dan seterusnya. Nah, kemudian di sini di ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ayat ini menunjukkan ya sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa sempurna ya, langsung dari Allah. Menunjukkan sifat Rasulullah dan juga sifat-sifat para rasul, khususnya Nabi Ibrahim ya, dan juga Nabi Muhammad. Itu dua orang rasul yang menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ini spesial sekali ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam sholat kita juga membaca salawat ya, itu ada salawat ya Ibrahim, ada Nabi Ibrahim. Nah, di sini Allah menjelaskan sifat mereka yang luar biasa, sepenuhnya ya, jiwa, raga dan hatinya benar-benar dipersembahkan untuk Allah. Kemurnian ya, kemurnian, keikhlasan jiwa-jiwa mereka yang benar-benar hanya untuk Allah. Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, Tuhan seluruh alam. Dari sini kita artinya berusahalah ya untuk menteladani khususnya Khalilullah ya, kekasih Allah yang dua ini luar biasa, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim sedikit pun tidak dipalingkan ya oleh godaan setan ya, godaan iblis. Ketika perintah menyembelih anak sekalipun, beliau sami'na wa ta'na, saking taatnya kepada Allah, tidak pernah berpikir negatif. Bayangkan tuh Bu, kalau kita melihat secara akal saja, membunuh anak itu kan tidak tega gitu ya. Kok ini kayaknya buruk gitu kalau kita melihatnya. Tapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, ketika dia yakin ya melalui mimpi itu adalah perintah Allah, maka sedikit pun dia tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun terpalingkan oleh setan. Makanya kalau yang haji itu bisa memaknai ya, Jumratul Ula ya, Aqobah, Wusta Aqobah. Nah, Bismillah Allahu Akbar, di situ kan dia kita memaknainya adalah melempar ya seluruh godaan-godaan setan. Nah, disinilah kita belajar ketika di dalam syariat sudah jelas ya aturan-aturan Allah, perintah sholat, perintah berpuasa, perintah-perintah yang lainnya. Allah janjikan sedekah itu akan menolak bala. Sedekah itu kata Allah diantaranya juga akan membentengi kita dari api neraka. Maka kalau orang-orang yang beriman, sedikit pun dia tidak takut ya ketika bersedekah, tidak takut miskin, tidak takut hartanya berkurang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Nah, karena yakin semua yang perintah Allah janjikan di balik setiap perintah, hikmah-hikmah dan janji ganjaran pahala itu semuanya benar, Allah akan balas, sedikit pun tidak akan dirugikan kita ya. Nah, disinilah kita belajar bagaimana mempersembahkan sholat kita itu benar-benar hanya untuk Allah. Mulai dari takbir kita usahakan fokus melakukan kehusyuan. Hanya kepada Allah kita menghadap, hanya kepada Allah kita persembahkan sholat ini yang terbaik, bukan karena yang lain-lain, bukan kita mengharapkan yang lain, hanya mengharap Allah ridho, Allah terima sholat kita pada hari ini, pada saat ini. Begitu juga ibadah yang lain, ketika kita berpuasa, ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, atau ibadah apapun, maka tidak ada niat lain, hanya mengharap Allah ridho dengan ibadah kita. Tidak ada sedikit pun untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pujian atau apapun. Hanya Allah yang kita harapkan ridho menerima amal ibadah kita. Bahkan hidup kita seluruhnya kita persembahkan untuk Allah. Tidak ada lain. Seluruh jiwa raga kita, seluruh letih kita, seluruh sedih kita, seluruh duka kita, semuanya kita persembahkan untuk Allah. Bahkan mati pun kita ikhlas, kita ridho, kita mati karena Allah. Kita mati ingin berjumpa dengan Allah, kekasih yang kita rindukan. Sehingga ketika kita menjemput maut pun kita tersenyum,
kita tidak ada ketakutan ketika akan bertemu Allah. Justru yang hadir adalah senyuman, kerinduan akan bertemu kekasih, akan bisa memandang wajah Allah. Nah, sehingga ketika iman kita itu sudah benar-benar kuat, justru kematian itu kita rindukan. Dunia ini rasanya penjara bagi orang muslim. Dunia itu tempat kesedihan, tempat kedukaan. Tapi akhirat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, itu merupakan kerinduan, kebahagiaan, akhir dari penderitaan. Nah, jadi hakikatnya apa? Bagi orang-orang beriman, kematian itu justru suatu hadiah yang sangat besar dari Allah. Akhir dari penderitaan dunia. Justru kebahagiaan yang hakiki ketika bisa terlepas dari beban-beban dunia dan dia menghadap Allah dengan senyuman. Nah, itulah ya, ketika kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan kematian ya, sungguh-sungguh mentaati Allah dalam kehidupan kita ini, sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, maka kematian itu kita rindukan. Nah, itulah yang akhirnya meninggal dengan tersenyum ya, husnul khatimah. Nah, karena orang-orang yang ikhlas, ridho dengan kematiannya, karena dia sudah siap, karena dia sudah ikhlas sepenuhnya bertemu Allah. Tidak ada lagi dunia ini yang menggerogotinya, tidak ada lagi ketakutan ya. Nah, kita coba kalau kita belajar dari Imam Bukhari ya ibu-ibu, Imam Bukhari itu dia katakan, aku tidak ada sama sekali ya kekhawatiran tentang dunia, karena katanya aku tidak punya rumah untuk kembali. Jadi Imam Bukhari itu selama hidupnya tidak punya rumah, Bu. Bayangkan. Kita tahu bahwa Imam Bukhari itu meriwayatkan lebih dari 7.000 hadis. Terbanyak beliau itu meriwayatkan hadis karena beliau selalu mengikuti Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kamu kok bisa mengikuti aku terus? Apakah kamu tidak ada urusan gitu? Katanya, aku tidak punya pekerjaan yang mengikat waktuku. Aku tidak punya keluarga yang harus aku nafkahi. Jadi Imam Bukhari itu memang tidak berkeluarga, dia tidak punya rumah, dia tidak punya pekerjaan, Bu ya, maksudnya kayak pekerjaan yang terikat artinya. Jadi Masya Allah, katanya apa yang aku khawatirkan, maka dia selalu mengikuti Rasul ya. Makanya benar-benar banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lebih dari 7.000 hadis ya. Terbanyak periwayat hadis terbanyak itu adalah Imam Bukhari. Nah, Masya Allah, jadi ulama-ulama itu sedikit pun tidak ada kesibukan mereka dengan dunia. Mereka tidak pernah disibukkan mengurusi urusan-urusan dunia ya, sibuk memperkaya, sibuk memewah-mewahkan rumah, kendaraan, tidak ada sama sekali dalam kamus kehidupan mereka. Mereka hanya senantiasa berusaha tiap hari memperbaiki amal-amal mereka. Nah, itulah yang dapat kita ambil ya, pelajaran bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan seluruh sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita ini untuk Allah ketika dunia itu ada di tangan, bukan di hati. Jadi dunia itu hanyalah sebagai sarana, bukan di hati kita sehingga kita sibuk memikirkannya, tapi hanyalah di tangan, hanya sebagai sarana saja. Namun yang ada di hati kita hanyalah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, bagaimana senantiasa meningkatkan iman, ibadah kita, amal soleh kita, senantiasa bertobat. Itulah senantiasa yang kita pikirkan. Yang lain-lain, makan, pakaian, apapun, itu hanya sebagai pelengkap sarana saja. Sehingga kita tidak sibuk ya, tidak stres pekerjaan apa. Kita tidak disibukkan dengan itu. Itu hanya sarana saja. Tapi fokus utama kita bagaimana senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa memperbaiki hati kita. Itulah senantiasa yang ada dalam hati kita. Maka akan bisa kita sebagaimana mempersembahkan tadi seluruh hidup bahkan mati kita hanya untuk Allah. Kemudian di ayat 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Nah, jadi di samping tadi kita ya sungguh-sungguh mengazamkan bahkan diri kita hanya untuk Allah, maka ini dibuktikan ya oleh perbuatan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun.
Jadi ketika kita melakukan amal ibadah murni, niat kita hanya meraih ridha Allah. Tidak ada untuk ria, tidak ada untuk pamer, tidak ada untuk yang lain. Itulah ya makna tidak menyekutukan Allah. Ketika kita berdoa, benar-benar kita hanya meminta kepada Allah, tidak kita kepada yang lain. Demikian juga di sini kita benar-benar hanya berserah diri ya kepada Allah, tidak kepada yang lain, sehingga kita tidak gentar ya dengan musuh-musuh Allah, tidak gentar dengan apapun. Kita hanya takut ketika Allah tidak ridho, ketika Allah murka. Maka di dunia ini tidak ada yang kita takuti. Nah, ketika kita berjuang, berjihad di jalan Allah, ketika menyuarakan kebenaran, tidak ada yang kita takuti. Kita hanya takut ketika Allah tidak ridho, ketika Allah murka. Karena itu kita senantiasa menggenggam teguh ya Al-Quran dan hadis ini dalam setiap perkataan, perbuatan kita. Kepadanya lah kita senantiasa mengambil petunjuk, tidak pada yang lain. Kemudian di ayat 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru wadhiratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, karena itu harusnya kita menyadari bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan ya, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat bisa makan ya, dengan saat ini kita masih bisa makan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bernapas. Seluruh nikmat yang Allah berikan ini pada hakikatnya wajib kita syukuri. Maka jangan pernah kita mencari Tuhan lain, kata Allah. Karena kita sudah yakin ya dari informasi di Al-Quran bahwa seluruh nikmat ini adalah karunia Allah. Seluruh apapun yang kita dapatkan ini karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Nah, karena itu hanya kepada Allah lah kita bersyukur, berterima kasih, jangan kepada Tuhan yang lain. Nah, jangan sampai kita menjadi budak dunia, menjadi budak harta, menjadi budak jabatan, budak pekerjaan. Tapi kita hendaklah menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Nah, jadi di sini jangan pernah kita mencari Tuhan lain. Tuhan lain itu bukan hanya berhala ya, namun Tuhan lain itu bisa jadi harta, bisa jadi jabatan, bisa jadi kekuasaan, bisa jadi kekayaan, bisa jadi perniagaan, bisa jadi suami, anak ya. Nah, segala hal yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, bisa jadi itu adalah sesembahan-sesembahan lain. Artinya di sini kita menduakan Allah misalnya ya. Nah, harusnya kita sholat misalnya, tapi demi perniagaan maka kita tunda sholat kita misalnya. Nah, beda kalau memang misalnya itu benar-benar tidak bisa ditunda, namun kita tidak dengan sengaja ya. Nah, itu insya Allah masih dimaklumi. Ini kalau misalnya kita bisa berhenti dari pekerjaan itu sementara, misalnya izin sholat, tapi kita abaikan. Nah, disitulah artinya kita di sini menduakan Allah ya, menomorsatukan yang lain. Nah, jangan pernah kita seperti itu. Di sini Allah tegaskan jangan mencari Tuhan selain Allah. Kemudian di sini Allah tegaskan bahwa setiap perbuatan dosa seseorang itu dirinya sendirilah yang bertanggung jawab. Kemudian ulama tafsir menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan dosa-dosa itu, pada hakikatnya seluruh
balasan ya, bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan balas ya setiap dosa itu, yang akhirnya akan mendatangkan kesusahan, mendatangkan kesengsaraan, musibah, penyakit dan lain-lain. Nah, karena itu kalau kita ditimpa musibah, penyakit atau apapun, maka segeralah kita bertobat, mengingat-ingat dosa apa kira-kira yang lalai kita tobati. Karena pada hakikatnya seluruh kesusahan kita itu akibat dosa kita sendiri. Nah, jadi jangan pernah lari ke lain. Bukan lari ke dukun cari obatnya gitu ya, cari ke sana kemari. Yang harus pertama kita ketuk itu adalah pintu tobat dari Allah. Ketika kita diuji dengan sakit, diuji dengan musibah apapun, yang pertama kali kita datangi itu adalah pintu tobatnya Allah. Jangan menunggu tadi, jangan sampai sakaratul maut, sudah sekarat gitu baru ingat Allah. Sibuk saja berobat kesana kemari, tapi lupa memohon kesembuhan kepada Allah. Ingatlah yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat, bukan juga dokter, bukan juga tabib, juga bukan apa, tapi karena Allah memang sudah berkehendak menyembuhkan ya. Nah, jadi jangan sampai kita terbalik. Allah yang kita nomor duakan, terakhir baru ke Allah gitu, itulah yang salah. Makanya kadang kita nggak pernah selesai ujian karena belum sampai, belum lulus. Nah, kalau belum lulus ya diuji terus. Ya samalah kita kalau ingat ya, misalnya nih kelulusan sekolah, kenapa nggak lulus ya, karena memang belum bisa diluluskan ya, belum layak. Nah, karena itu bagaimana kita lulus ujian ketika kita kembali sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, mentaubati, mengingat-ingat dosa-dosa kita, apa sih yang lalai, apalagi kalau dosa syirik Bu ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita ada dosa-dosa syirik, itulah yang benar-benar ya dosa yang terbesar. Nah, jangan sampai ada syirik itu diantaranya kita percaya jimat-jimat ya, percaya ada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Allah, itu sangat besar sekali dosanya. Makanya tidak akan berakhir ujian sebelum kita lepas dari dosa itu, sebelum kita sungguh-sungguh taubatan nasuha. Nah, jadi kalau kita belum keluar dari masalah itu pasti ada yang salah dengan tobat kita. Kita belum lulus ujian dan masih diuji dengan yang sama, berarti kita belum lulus ujian itu. Nah, kenapa kok berulang diuji yang seperti ini? Berarti kita dalam hal itu lemah, masih perlu Allah uji lagi. Allah belum melihat ya kita itu lulus ujian dari masalah tersebut. Karena itu kitalah yang paling tahu di mana sih titik lemah kita. Kita ini mungkin kok mudah marah, mudah sekali misalnya emosi. Nah, berarti bisa jadi kita akan diuji terus di situ, sehingga caranya banyak-banyaklah kita berzikir ya Latif misalnya. Ya Latif itu kan minta ya Allah yang maha lembut, kita minta kelembutan hati. Senantiasa kita ikuti ketika mulai marah, kita ikuti bagaimana Rasulullah tuntunkan. Segeralah kita kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, kalau berbaring masih marah berwudu, bawa sholat, bawa berdoa. Nah, berarti titik lemah kita di situ, misalnya kita mudah marah. Atau yang lain, kita mudah sekali misalnya tergiur dengan belanja-belanja yang tidak perlu misalnya ya. Nah, sukanya beli-beli barang saja yang untuk gaya-gaya misalnya. Nah, berarti titik lemah kita di situ, suka mubazir. Nah, bagaimana kita menahan hawa nafsu kita untuk tidak mubazir? Kita paksalah bersedekah ya. Kita paksalah untuk menggunakannya di jalan kebaikan. Kita tidak dilarang sebenarnya ya untuk membeli barang-barang yang kita perlukan, tapi tidak berlebihan. Yang dilarang itu berlebihan ya ibu-ibu ya, yang sampai berlebihan. Sudah punya tas 10 masih aja mikirin beli tas misalnya. 10 aja nggak habis-habis ya Bu ya. Nah, jadi itulah yang artinya berlebihan ya. Pengennya setiap baju beda warna, beda tas gitu ya, beda sepatu. Nah, itu sudah berlebihan ya ibu-ibu. Karena ketika kita berlebihan itu tanggung jawabnya di sisi Allah sangat besar ya, pertanggungjawabannya. Nah, disinilah kita tadi diperintahkan untuk menghindari ya dosa-dosa, artinya karena dosa-dosa itu tadi akan kembali kepada kita mudaratnya. Dan Allah ingatkan ya bahwa di situ dosa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Jadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban orang lain. Jadi nggak usah khawatir nih, kita misalnya punya saudara kita misalnya udah kita nasihati baik-baik, bahkan seperti Nabi Nuh anak beliau sendiri kan itu kafir ya, tidak mau beriman.
maka di sisi Allah Nabi Nuh tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi tentang anaknya, karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal ya untuk mendidik anaknya, sudah berusaha mendoakan, sudah berusaha mendakwahi, namun sampai detik terakhir pun ya, ketika mau tenggelam anaknya si Kan'an itu tidak mau beriman, maka itu tidak akan lagi menjadi tanggung jawab dari Nabi Nuh. Artinya ketika kita pun misalnya sudah berusaha mendidik anak kita, sudah menasehati, sudah segala cara mendoakan, namun dia tetap durhaka, maka itu tidak akan menjadi beban bagi kita lagi. Yang menjadi beban itu kalau kita lalai ya, kalau kita lalai, sibuk aja misalnya bisnis, sibuk kerjaan, akhirnya kita lupa mendidik anak kita. Kita lalai untuk menanamkan akidah, kita lalai untuk membiasakannya ibadah, sehingga sampai besar dia malas sholat, sampai besar dia jauh dari Allah. Itulah yang menjadi hisab beban kita ketika kita lalai. Karena itu senantiasalah kita berdoa kepada Allah, memohon ampun. Siapa tahu ya kita belum sempurna di sisi Allah dalam mendidik anak kita masih tergolong kategori lalai, maka kita segeralah memohon ampun kepada Allah dalam setiap waktu kita. Karena kita tidak tahu ya selama ini kita apakah sudah sempurna di sisi Allah. Namun ketika kita sudah berusaha maksimal, kita serahkan kepada Allah, insya Allah maka itu tidak akan menjadi beban kita di kemudian hari. Nah kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Nah kita diingatkan lagi bahwa semua kita ini pasti akan mati, pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan kembali dengan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita ini. Usia kita selama ini digunakan untuk apa? Harta kita yang diberikan digunakan untuk apa? Nikmat sehat kita digunakan untuk apa? Waktu luang kita digunakan untuk apa? Masa muda kita dan segala macam karunia yang Allah berikan selama kita di dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita kembali ke hadapannya. Kemudian kata Allah di sini, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, jadi ketika kita di dunia ini tadi berselisih ya, ketika kita sudah berusaha mengikuti aturan Allah, namun tetap saja misalnya ada orang-orang yang senantiasa memburuk-burukan, senantiasa berprasangka buruk ya, maka serahkan saja kepada Allah. Nanti Allah yang akan membongkar segala keburukan ya. Jadi apa yang ada di hati-hati kita itu Allah yang tahu. Karena memang masih banyak ya orang Islam sendiri itu fobia terhadap Islam. Jadi kalau misalnya kayak pengajian malah dicurigai ya teroris, pada orang Islam sendiri tuh yang membuat seperti itu ya, kadang ya takut gitu, itu aliran sesat segala macam, dituduh macam-macam lah niatnya ya. Maka kata Allah tidak perlu khawatir, selama kita murni di dunia ini niatnya sudah ikhlas, kita sudah berusaha, namun orang masih saja curiga, masih saja berprasangka buruk, maka nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah, Allah yang akan memberitahukan kepadamu segala kebusukan ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak benar, itu semuanya akan dibongkar. Nah, jadi kita tidak perlu takut ya di dunia ini mau dicibir, mau dicurigai macam-macam. Selama kita sudah berusaha ikhlas, selama kita sudah berusaha mengikuti aturan Rasulullah, perkara penilaian manusia itu tidak menjadi soal. Mau orang menilai kita seperti apapun, itu tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana senantiasa kita meluruskan niat kita, dan kita sudah berusaha mengikuti aturan Rasulullah, kepada Allah lah kita serahkan. Maka di sini Allah janjikan, Allah lah nanti yang akan memberitahukan, yang akan membongkar segala hati-hati manusia yang niatnya tidak ikhlas, yang selama ini dia berjuang bukan karena Allah. Maka di pengadilan Allah semua nanti akan dibalas ya sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu sibuk ya mengurusi orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam, berusaha melemahkan kita, iman kita. Tidak perlu kita khawatirkan, karena ketika kita sudah sungguh-sungguh, maka pertolongan Allah itu tidak akan lama lagi. Nah, Allah akan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Dan di ayat terakhir adalah kita bacakan kembali, wa huwallazi ja'alakum
khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Allah sudah janjikan bahwa kita manusia ini ya sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan kita diperintahkan sebagai pemimpin itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi bagi tumbuhan, bagi hewan, kita itu memberikan rahmat, memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, apalagi terhadap sesama manusia. Kepada alam saja kita disuruh bersikap bijaksana, tidak bersikap eksploitasi berlebihan misalnya, apalagi sampai menyiksa hewan, apalagi sampai menzalimi tumbuhan misalnya dengan membabat hutan dan seterusnya. Nah, disinilah makna khalifah, artinya bagaimana kita mengelola seluruh alam ini supaya senantiasa dalam kedamaian, ketentraman, keadilan, dan juga kesejahteraan serta kemakmuran, bukan hanya manusia tapi juga di kalangan seluruh ciptaan Allah. Nah, jangan dikira batu-batu itu diam, karena semua makhluk, semua yang diciptakan Allah itu ya, baik gunung, batu, sungai, air, semuanya itu senantiasa bertasbih ibu-ibu kepada Allah. Mereka itu di sisi Allah sebagai makhluk yang hidup sebenarnya. Artinya mereka senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa bertasbih. Jangan dikira hewan-hewan itu mereka tidak ada makna ya, mereka diciptakan semua bertasbih. Nah, jangan sampai kita manusia yang justru diberi akal, justru kita lalai mengingat Allah. Nah, justru kitalah yang harusnya menjadi pemimpin di bumi ini. Bagaimana kita mengatur dunia ini supaya senantiasa dalam keseimbangan, bukan hanya alam namun juga dalam kehidupan ya. Nah, jadi di dalam kehidupan ini kemudian Allah jelaskan, Allah akan mengangkat derajat sebagian yang lain. Nah, jadi ada yang ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, ada yang ditakdirkan miskin, ada yang ditakdirkan menjadi penguasa, ada yang ditakdirkan Allah menjadi ulama, menjadi umara, dan seterusnya. Maka kata Allah, semua itu adalah sebagai karunia dan juga ujian. Nah, artinya ketika kita dikaruniai Allah dengan kekayaan, itu juga ujian. Jangan dikira kekayaan itu bentuk cintanya Allah. Karena ketika kekayaan yang tidak digunakan di jalan Allah, ketika tidak disyukuri, bisa jadi itu adalah bencana bagi dia. Nah, jadi mengukur kasih sayang Allah itu bukan dari kaya, bukan dari derajat, ketinggian, pangkat, atau kekuasaan, tapi dari ketakwaan. Orang yang paling dicintai Allah, yang paling disayang Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi kedudukannya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur kedudukan kita di hadapan Allah, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah selama ini. Kalau dengan harta ternyata kita semakin soleh, semakin banyak berbuat amal kebajikan, maka berarti harta itu adalah harta yang berkah. Nah, yang berkah itu artinya yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, ketika dengan jabatan kita justru jauh dari Allah, malah digunakan untuk misalnya korupsi, nepotisme, dan lain-lain, maka itu bencana, bukan suatu anugerah ya. Nah, jadi jangan khawatir, jangan sedih ketika hari ini kita ditakdirkan mungkin kondisi kita kekurangan, kondisi kita dalam sakit, dalam apapun. Ketika kita tetap taat beribadah, maka itu merupakan suatu karunia yang sangat besar. Nah, jadi cinta Allah itu bukan diukur tadi sekali-kali dengan harta, dengan kesehatan maupun lain-lain, tapi diukur dari ketaatan kita. Nah, bukankah kita tahu bahwa Nabi Ayub itu sakitnya kan luar biasa, tapi dengan sakitnya beliau tetap taat kepada Allah, maka sakitnya itu bukan hal yang buruk.
justru sakitnya itu meninggikan derajatnya di sisi Allah. Karena kalau dosa-dosa kita sudah tahu ya, nabi-nabi dan rasul itu sangat terjaga ya, mereka kalaupun berdosa itu sangat kecil ya, sangat sedikit ya, bahkan kalau Rasulullah itu maksum ya, terjaga. Nah namun ketika itu diuji, berarti kita tetap taat, itulah yang artinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi nggak perlu khawatir dengan apapun di dunia ini, tidak perlu iri. Nah maka kita di sini janganlah iri dengki melihat kelebihan orang lain. Nah yang boleh kita iri kalau kita melihat misalnya dia diberi kekayaan, namun dengan kekayaannya dia banyak beramal. Nah itu kita patut iri dalam rangka kita ingin juga seperti dia. Nah bukan dengki ya. Kalau di sini iri untuk kebaikan, maka memacu kita juga untuk bisa melakukan hal yang sama. Itu dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam ya. Fastabikul khairat, iri dalam melakukan kebaikan. Melihat orang yang susah tapi dia tetap sabar, tetap ikhlas, tetap ridho, tetap husnuzan, tetap baik sangka kepada Allah, maka bisa jadi dengan kesusahannya dia lebih tinggi derajatnya daripada kita. Nah jadi kita juga bisa iri tuh melihat orang ya, orang di jalan nggak punya rumah misalnya, udah nggak punya rumah, udah susah, sakit-sakitan pula, tapi dia tetap syukur, tetap sholat, tetap ibadahnya semangat, maka bisa jadi kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Saya saja kadang pernah itu, kalau di Jawa itu banyak ya Bu ya, kadang yang benar-benar sih ada orang-orang yang benar-benar kekurangan ya di jalan-jalan, dan benar-benar bukan penipuan, kita melihat sendiri memang fisiknya ini, tapi dia senantiasa berzikir. Nah saya melihat sendiri tuh waktu ketika di Turki itu ibu-ibu ya, ada bapak-bapak itu dengan cacat tapi dia tidak mau meminta-minta ya, beda sekali dengan kita. Jadi hampir nggak ada ditemukan pengemis ya seperti di Indonesia. Jadi dia dengan kondisi pakai kursi roda itu jalan Bu, jualan tisu, menghampiri bis-bis ya, menghampiri orang-orang, dan bawa ini zikiran, berzikir pakai baju peci putih, baju putih, berzikir terus. Dia nggak ngomong apa-apa Bu, cuma nawarkan ini tisu ini, nggak kayak kita juga agresif menawarkan. Dia itu ikhtiarnya tetap untuk mencari nafkah dengan cara halal. Saya sampai nangis ngelihatnya, masya Allah ya, dengan segala kekurangannya dia tetap dengan ketaatan. Nah itulah yang harusnya menjadi pemicu kita untuk senantiasa memompa diri kita ya dalam ketaatan. Orang-orang yang dalam kekurangan, mereka sama sekali tidak marah dengan takdirnya, tetap ikhlas, tetap ridho. Bahkan ibadah mereka lebih-lebih dari orang yang sehat ya, lebih-lebih dari orang yang, nah dia dengan kursi rodanya menggenjot itu ke masjid cepat-cepat beribadah. Sementara kita yang masih kuat itu malas-malasan. Betapa ini suatu tamparan ya bagi kita. Nah menjadi suatu harusnya pemicu kita untuk segera ya menyadari nikmat kita ini sudahkah kita gunakan secara maksimal dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah maka dari itu di sini kita tidak perlu karena memang sekarang itu terutama medsos ya, infotainment itu, kita lihat mereka itu dengan segala cara ya menunjukkan harta, menunjukkan kekayaan segala macam. Itulah kadang yang membuat umat Islam ini akhirnya hubut dunia. Nah jadi akhirnya banyak umat Islam yang orientasinya berubah ya, apa-apa pengennya dunia. Nah semua diukur dengan dunia, akhirnya ibadah itu belakangan ya. Nah akhirnya apa-apa dinilai dengan dunia. Itulah yang perlu kita waspadai, jangan sampai hubut dunia ya, jangan sampai cinta dunia. Sehingga tadi walaupun ya derajat manusia itu berbeda-beda, dari kekayaan, dari harta, dari jabatan segala macam, itu sebenarnya ujian. Nah jangan menjadikan kita itu dengki, iri dalam artian iri yang salah ya. Nah jadi kalau dalam hal harta, kata Rasulullah, hendaklah kita melihat ke bawah sehingga kita senantiasa bersyukur. Nah kita hari ini masih melihat orang yang susah makan, orang yang sehat pun masih melihat banyak orang yang terbaring di rumah sakit, bahkan makan pun susah, bernapas pun susah, sehingga kita senantiasa bersyukur.
Nah, dalam hal ibadah, maka kita justru diperintahkan melihat ke atas. Orang yang cacat, dia masih semangat. Orang yang buta pun masih semangat ngaji. Nah, kita yang masih lihat, masa malas ngaji gitu. Nah, disitulah kita dalam panduan ya, melihat derajat yang berbeda-beda tadi. Dalam urusan harta, kita lihatlah ke bawah supaya kita pandai bersyukur. Dalam hal ibadah, kita lihat ke atas supaya kita semangat untuk beribadah. Sungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya hati-hati benar ya dengan dosa itu, karena di dunia pun kita akan mendapatkan kesengsaraan akibat dosa kita. Nggak lama, cepat hukuman Allah itu. Nah, karena Allah sayang, Allah ingin segera kita bertobat, Allah ingin segera hapuskan dosa kita. Maka dari itu berprasangka baiklah ketika kita diuji dengan kesusahan, penyakit ataupun musibah. Itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa kita. Maka kita segeralah minta ampun ya. Nah, kemudian Allah Maha Pengampun. Nah, maka Allah jelaskan, mau dosa sebesar apapun di dunia ini, selama belum sampai tenggorokan tadi nyawa, akan diampuni, akan bersih. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, mau dosa sebanyak apapun, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Maha Rahim Rahman Allah ini artinya mengharuskan kita untuk senantiasa berprasangka baik, mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Demikian ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf.